Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi tentang kisah teladan Wali Songo. Dengan submateri, kisah teladan Wali Songo. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, semoga kalian dapat memahami kisah keteladanan Wali Songo dan dapat menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Perhatikan gambar berikut. Gambar masjid tersebut merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang Wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Nah, untuk lebih mengenal tentang siapa Wali Songo itu dan kisah keteladanan apa yang dapat kita ambil dari mereka, mari simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Maulana Malik Ibrahim. Beliau juga disebut dengan Sunan Tandes. Sunan Gresik lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Sunan Gresik dianggap sebagai orang yang pertama kali menyebarkan Islam di Jawa. Strategi yang digunakan dalam berdakwah adalah melalui perdagangan. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan politik. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Selain itu, beliau juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Yang kedua adalah Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Beliau lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1478 Masehi. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya. Meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam, Prabu Brawijaya terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Mohlimo. Yang dimaksud dengan Mohlimo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, yaitu main atau berjudi, kemudian ngombe atau mabuk-mabukan, kemudian maling, mencuri, kemudian madat atau menghisap sandu atau ganja, dan yang terakhir adalah madon atau berzina. Kelima hal tersebut merupakan perbuatan tercela yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Yang ketiga adalah Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Mahdum Ibrahim. Beliau adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus menjadi muridnya. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1525 Masehi. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka, yakni beliau memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, beliau dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang sangat terkenal dengan kepandaiannya. Di antaranya dalam ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan lain sebagainya. Beliau juga banyak mengubah sastra dalam bentuk suluk atau tembang tamsil.
Dan yang terkenal adalah suluk wijil dan tembang tombo ati. Yang keempat adalah Sunan Derajat. Nama asli Sunan Derajat adalah Raden Qasim atau Syarifuddin. Beliau lahir pada tahun 1470 dan diperkirakan wafat pada tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya, yaitu pendidikan akhlak kepada masyarakat, seperti menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, yakni kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian, yaitu tembang Matsapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Yang kelima adalah Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Beliau adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Sunan Kudus lahir pada tahun 1400 Masehi dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Sunan Kudus memiliki peran yang sangat besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, Penasehat Sultan Demak, dan Hakim Peradilan Negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Strategi dakwah yang digunakan Sunan Kudus dalam menyebarkan ajaran Islam adalah dengan mendekati masyarakat melalui kebutuhan mereka. Beliau mengajarkan alat-alat pertukangan, kerajinan emas, membuat keris pusaka, dan lain sebagainya. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalan Sunan Kudus yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Yang keenam, Sunan Giri. Nama asli Sunan Giri adalah Muhammad Ainul Yakin. Beliau lahir pada tahun 1442 Masehi. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Beliau termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Strategi Sunan Giri yang terkenal adalah dengan memanfaatkan kekuasaan, perniagaan, dan pendidikan. Nah, dengan cara dakwah tersebut, maka Sunan Giri sangat berjasa dalam mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai di wilayah timur Indonesia, seperti Banjar, Martapura, Pasir, Kutai, hingga Nusa Tenggara dan Maluku. Selain itu, Sunan Giri juga berdakwah melalui kesenian. Beliau menciptakan tembang Islami untuk dolanan anak-anak, seperti jamuran, jitungan, dan delikan. Yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Said. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Tuban. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatika atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, yaitu Syekh Subakir. Sunan Kalijaga adalah murid Sunan Bonang. Strategi dakwah yang digunakan oleh Sunan Kalijaga adalah menggunakan kesenian dan kebudayaan. Beliau merupakan piawai pendalang, menciptakan bentuk-bentuk wayang dan lakon-lakon carangan, seperti wayang kulit. Selain itu, beliau juga menciptakan tembang suluk, seperti tembang suluk lir ilir dan gundul-gundul pacul. Yang kedelapan adalah Sunan Muria. Nama asli Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Beliau merupakan putra Sunan Kalijaga. Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah.
Seperti ayahnya, yaitu Sunan Kalijaga, beliau berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang terakhir adalah Sunan Gunung Jati. Nama asli Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Sunan Gunung Jati berjasa dalam mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Putranya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten sehingga menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Beliau sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa, yaitu pada tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Patah. Nah, itulah penjelasan tentang kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak, setelah kalian menyimak video pembelajaran ini, ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 3 tembang Islami yang diciptakan oleh Muhammad Ainul Yakin. 2. Sebutkan 3 posisi yang dimiliki oleh Sunan Kudus dalam pemerintahan Kesultanan Demak. 3. Sebutkan falsafah Mohlimo Sunan Ampel. 4. Mengapa Mahdum Ibrahim mendapat gelar Sunan Bonang? Jelaskan. 5. Siapakah nama asli dari nama-nama Wali Songo di bawah ini? Sunan Gresik, Sunan Kalijaga, dan Sunan Kudus. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Untuk materi pembelajaran selanjutnya, tunggu video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.